Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik di rumah semua dalam keadaan baik bersama keluarga. Nah, kita udah 2 bulan gak ketemu di sekolah minggu. Kakak kangen sekali pengen ketemu adik-adik. Tapi kita harus taat sama pemerintah. Kita gak boleh kemana-mana. Harus stay di rumah aja supaya virus coronanya gak bisa menyebar kemana-mana. Kali ya, sekarang juga mau ingetin, walaupun kita ketemunya lewat online seperti ini, adik-adik di rumah, kalian di rumah, tapi Tuhan selalu ada beserta kita. Jadi walaupun kita nggak ketemu di sekolah minggu, Tuhan beserta kalian di sini. Tuhan juga beserta dan jaga adik-adik semua di rumah masing-masing. Nah, sekarang kalian mau ajak semuanya berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Yesus beserta. Adik-adik jangan duduk dulu, kita nyanyi satu lagu lagi, Firman Tuhan ada di hatiku. Sekarang adik-adik tahu waktunya apa ya? Betul, dengerin firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak firman Tuhan yang akan diceritakan diambil dari buku apa ya? Wah, pinter sekali semuanya. Betul lagi. Alkitab. Nah, sekarang sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kalian pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita panggil yuk Kak Mira sama-sama ya. Kak Mira, Kak Mira. Hai, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau bercerita tentang murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Petrus dan Bapak Yohanes suatu hari mendengar kabar bahwa ada pemimpin jemaat di salah satu kota dekat Samaria, yaitu Bapak Filipus, yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan besar. Ya, dia mendoakan orang-orang dan jemaat di sana supaya bertobat. Lalu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes mengunjungi Bapak Filipus. Satu orang yang bertobat bernama Bapak Simon. Ya,
suatu hari Bapak Simon melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Bapak Filipus, dan dia sangat tertarik dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Filipus. Karena Bapak Filipus ini bisa mendoakan orang, terus lalu orangnya jadi sembuh gitu. Dia terpesona sekali. Bapak Simon ini profesinya adalah seorang penyihir. Ya, dia pikir hebat sekali Bapak Filipus ini. Saya juga mau jadi seperti dia. Ya, dia merasa dia sudah bertobat dan dia mau mempunyai kuasa yang sama seperti Bapak Filipus atau Bapak Petrus dan Yohanes. Lalu dia bilang, "Pak, boleh nggak saya bayar supaya saya bisa sama berkuasanya seperti Bapak?" Loh, Bapak Filipus bilang, Bapak Petrus dan Yohanes juga bilang, "Simon, kamu ini salah menduga. Ya, kamu ini berarti tidak tulus ikut Tuhan. Yang namanya kuasa seperti ini itu diberkati oleh Tuhan karena kita menjadi murid Tuhan Yesus dan kita menurut pada Tuhan Yesus, kita diberkati oleh Tuhan dengan ada Roh Kudus. Ya, jadi bukan sesuatu yang bisa dibeli. Kamu mau bayar kita untuk mendapatkan kuasa itu? Gak bisa. Ini semua hanya bisa dikaruniai oleh Tuhan Yesus. Gimana caranya? Jadi murid Tuhan Yesus yang bersungguh-sungguh. Jadi orang bertobat yang bersungguh-sungguh. Lalu akhirnya Bapak Simon mulai menyadari, waduh, kalau gitu saya salah mengerti bahwa ternyata orang-orang yang mempunyai kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar itu adalah orang yang benar-benar mau menurut pada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Simon bilang kepada Bapak Yohanes dan Bapak Petrus bahwa tolong cabut semua perkataanku itu. Aku minta maaf. Aku tidak mengerti tadinya. Gitu. Jadi dia minta maaf supaya dicabut lagi perkataan dia mengenai bahwa dia mau beli tentang kuasa. Ya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar bahwa Roh Kudus itu menyertai perjalanan Bapak Yohanes, Bapak Petrus, dan Bapak Filipus karena mereka sungguh-sungguh dan tulus untuk melayani Tuhan. Karena itu Roh Kudus juga menyertai mereka. Jadi tidak mengharapkan imbalan apapun untuk mau terus melayani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini juga sama seperti itu. Siapa yang mau membantu mama papanya di rumah dengan tulus, tidak mendapatkan imbalan dan tidak mengharapkan imbalan, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes, juga pemimpin jemaat Bapak Filipus. Nah, itulah kisah tentang Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Selamat hari Minggu. Wah, bagus sekali cerita hari ini ya. Kak Lia jadi pengen seperti Bapak Filipus untuk melakukan perbuatan baik, untuk melayani Tuhan dengan tulus. Pasti nanti Roh Kudus yang tolong. Adik-adik juga mau kan? Siapa yang mau? Nah, sekarang sebelum kita tutup hari ini, kita sama-sama nyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Nah, sekian dulu ibadah kita hari ini. Kiranya adik-adik di rumah boleh giat melayani Tuhan, yang semangat sekolahnya, dan juga jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai minggu depan. Virtual high five!